Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sangat Ibu cintai, kali ini Ibu akan memberikan pembahasan soal AKM literasi membaca khusus untuk SMP ataupun MTS. Bagian yang pertama. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Baiklah anak-anak, kita ke soal yang pertama, yakni literasi membaca. Dalam hal ini membaca teks fiksi yang berjenis puisi. Baiklah, Ibu akan membacakan puisi yang berhubungan dengan soal. Perempuan-perempuan perkasa. Karya penyair Hartoyo Andang Jaya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa. Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Nah anak-anak, kita langsung ke pertanyaan yang pertama mengenai puisi tadi. Siapakah yang dimaksud penyair dengan perempuan-perempuan perkasa dalam puisi tersebut? Nah ini masuk ke level 2 ya, karena jawabannya itu tidak ada langsung di bacaan, tetapi siswa harus menyimpulkan, jadi menghubungkan antara logika dengan kenyataan ya. Nah, jawabannya adalah perempuan-perempuan desa yang berdagang ke kota. Ini ada di bait kedua. Coba anak-anak sambil melihat puisinya ya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Ya, kemanakah mereka? Tadi di bait pertama juga disebutkan bahwa perempuan itu berasal dari bukit-bukit desa. Anak-anak tentu menghubungkan dengan kenyataan bahwa di desa, apalagi di pegunungan, itu daerahnya cocok untuk tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Maka setelah dipanen, perempuan-perempuan desa ini menjual hasil dagangannya ke kota. Jadi yang dimaksud perempuan-perempuan perkasa di puisi tersebut adalah perempuan-perempuan desa yang dagang ke kota. Jadi anak-anak bisa menjawab seperti itu. Itu jawaban yang paling tepat. Pertanyaan selanjutnya masih pertanyaan urean. Jadi anak-anak nanti mengisi jawaban ya. Mengapa pengarang menyebut mereka perempuan-perempuan perkasa? Nah ini anak-anak harus menyebutkan alasannya. Mengapa kok pengarang itu menyebut mereka sebagai perempuan-perempuan perkasa? Ini level 2 juga karena jawabannya tidak ada langsung di bacaan. Siswa perlu memikirkan alasan mengapa pengarang menyebut mereka perempuan-perempuan perkasa. Nah jawabannya untuk soal seperti ini, nanti jawabannya boleh yang pertama, boleh yang kedua. Jadi diberi kelonggaran ya. Nih. Jawabannya yang pertama,
Perempuan-perempuan tersebut termasuk perempuan yang kuat yang turut berjuang menghidupi keluarga dengan cara berdagang ke kota. Yang kedua, perempuan-perempuan desa yang telah turut mencari nafkah dengan cara berdagang ke kota. Jadi ini merupakan alasan mereka disebut perempuan-perempuan perkasa. Lanjut ke pertanyaan urean lagi. Mengapa perempuan-perempuan itu dalam puisi itu membawa bakul ke kereta? Ini jawabannya tentunya alasan-alasannya ya. Dan ini merupakan level 2 juga karena jawabannya tidak disebutkan langsung di teks puisi. Tetapi siswa perlu menghubungkan dengan fenomena di kehidupan ya, kenyataan-kenyataan apa yang ada di kehidupan. Kalau bakul atau keranjang itu untuk apa? Nah, anak-anak yang sering melihat penggunaan bakul atau keranjang itu pasti nanti bisa menjawab. Dihubungkan, tentu saja dihubungkan dengan puisi tadi. Jawabannya bisa beberapa ya. Yang pertama, untuk membawa barang dagangan ke kota, boleh. Yang kedua, untuk membawa hasil panen dari desa ke kota, boleh juga. Yang ketiga, untuk membawa sayuran dan buah-buahan dari desa ke kota, ini juga boleh ya anak-anak ya. Tuh. Nah, ini anak-anak gambar perempuan perkasa itu ya. Anak-anak, ini perhatikan. Perempuan yang perkasa itu yang dimaksud oleh penyair itu seperti ini ya. Nah, penyair mengambil fenomena kehidupan di pedesaan atau daerah pegunungan, perbukitan. Perempuannya memakai caping. Ya, walaupun lelah mereka tetap tersenyum ya, karena berharap sebentar lagi akan mendapatkan hasil berupa uang hasil dagangannya. Ini bakulnya atau keranjangnya, ini caping ya anak-anak. Ya, senyum, mengembang, senyum juga. Ya. Ini bukan kereta kalau ini ya, ini apa ya? Truk atau apa ini? Lanjut, ini juga gambar ya anak-anak. Jadi dalam AKM ini tentu saja anak-anak soal-soal itu dibuat dari konteks-konteks kehidupan yang sudah ada ya. Kalau anak-anak semakin mencermati kehidupan, nanti insya Allah bisa mengerjakan soal-soal AKM dengan lancar dan mudah. Ini juga perempuan-perempuan perkasa. Ini bahasa Jawanya tenggok ya ini ya. Ini atau keranjang atau ya bakul itu yang dimaksud tadi. Membawa hasil panen berupa ini apa namanya? Walter ya ini. Ini apa anak-anak? Nah ini selada. Ada juga loncang ya itu. Nih sambil digendong ya, digendong di belakang. Kalau tadi adalah soal yang berhubungan dengan teks fiksi berupa puisi, sekarang kita ke soal literasi pengetahuan atau informatif ya. Ini juga masuk ke soal literasi membaca, tetapi bagian pengetahuan nantinya akan memberi informasi walaupun dibentuk dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak, ini soalnya ya. Kalau ada soal yang bacaannya panjang seperti ini, anak-anak sekali lagi membaca soalnya dulu, bacaannya belakangan ya. Tapi ini di video ini Ibu bacakan bacaannya dulu. Hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing buluh. Aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing kepada beberapa tetangga. Kalau mereka ikut menanam pohon, jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh. Tidak seperti sekarang. Ada bagian yang
Aduh, ada bagian yang panas pelukku. Ada yang beralasan air sedang susah didapat. Ada yang berkata, nanti ya tunggu musim hujan datang lagi. Aku kecewa ya. Mereka tidak ingin menggunakan air terlalu banyak. Saat ini memang sebaiknya kita hemat air, kata ayah. Tentu saja aku semakin merengut. Kalau air tetap sukar didapat, tidak ada orang yang mau menanam pohon belimbing buluh itu. Tapi jangan khawatir. Masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT, kata ayah. Kampung kita akan punya Pandora L. Pandora L, apa itu ya? Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Ini maket dari pengolahan limbah yang baru saja selesai dibangun di kampung kita. Bangunan ini ada di dalam tanah dan berguna untuk mengolah limbah rumah tangga saja, seperti air cucian, kata ayah. Air hasil pengolahan dari Pandora L digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Pemasangan Pandora L terletak di Kampung Genteng Candirejo di tengah kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Nah, itu bacaannya ya anak-anak, tidak terlalu panjang. Sekarang anak-anak ibu perlihatkan dulu, ini adalah maket Pandora L ya, suatu alat ya. Nih. Alat apa anak-anak? Alat untuk pendaur ulang air limbah. Nanti anak-anak bisa melihat informasi lebih lanjut dengan browsing ya. Ini dokumen dari penulis ini. Ini alatnya yang ditanam di tanah. Nah, bacaan ini sebenarnya adalah bacaan untuk SD kelas 4, 5, 6 ya. Tetapi pertanyaan-pertanyaannya yang dikeluarkan mengenai bacaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak SMP kelas 7 dan 8 yang akan mengikuti AKM ya. Tuh. Pertanyaan isian singkat mengenai bacaan tadi. Perhatikan pertanyaannya. Dari wacana di atas atau teks di atas dapat disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim apa? Sekali lagi ibu bacakan. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim apa? Nah, ini anak-anak masih level 2 karena jawabannya memang tidak ada langsung di bacaan. Tapi siswa perlu menyimpulkan dari bacaan yang dibaca tadi. Ya, anak-anak menyimpulkan itu berarti makna dibalik kalimat-kalimat yang ada di dalam teks. Dan menyimpulkan itu sendiri termasuk hasil kerja pikiran atau otak. Nah, itu berdasarkan wacana tadi, perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim kemarau. Tadi dikatakan, mengapa musim kemarau ya? Nih, ini ada di bacaannya ya. Nih, di bacaannya ibu cari di sini ya. Ya. Bacaannya ada yang beralasan air sedang susah didapat. Itu ada salah satu tandanya, air sedang susah didapat. Itu ada pada musim apa kalau susah didapat? Itu ada di musim kering atau musim kemarau. Tuh ya. Tuh. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Kali ini bukan urean, namun pertanyaan pilihan ganda. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan,
apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing buluh? Ini masuk level 3 ya. Karena apa anak-anak? Karena jawabannya tidak ada langsung di bacaan. Siswa perlu berpikir lebih. Siswa diminta untuk berpendapat, menanggapi sesuatu. Setuju atau tidak setuju. Setuju karena alasannya apa saja. Begitu pula kalau tidak setuju, alasannya apa saja. Nah, anak-anak, untuk jawaban nomor 4, tadi pertanyaannya adalah jika proyek ART telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing buluh? Nah, proyeknya tadi adalah pemasangan Pandora L. Ya. Dengan adanya Pandora L itu nanti air akan melimpah ya. Masalah air untuk menyiram tanaman akan teratasi. Nah, berarti setuju tidak warga? Jawabannya adalah setuju atau ya, karena kekhawatiran kurangnya air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Berarti para warga itu nanti mau menanam belimbing buluh karena mereka dapat menyiramnya sewaktu-waktu, tidak takut kekurangan air lagi. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke pertanyaan yang pilihan ganda kompleks. Ini levelnya level 4. Ini anak-anak harus semakin teliti, semakin hati-hati ya mengerjakan soal seperti ini. Dalam hal ini membandingkan hal-hal utama, misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik lain dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nih, ya anak-anak, perhatikan ya. Kolom sikap, terus di sini kolom-kolom tokoh. Sikap peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka. Siapa saja yang mempunyai sifat peduli? Apakah hanya aku saja, atau ayah saja, atau kedua-duanya dalam cerita tadi? Nah, ternyata dalam cerita tadi kepedulian terhadap lingkungan itu ada di kedua tokoh, yakni tokoh aku dan ayah. Keduanya sama-sama peduli, memikirkan keadaan desanya ya. Terus siapakah yang memiliki sikap, memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi? Apakah aku? Apakah ayah? Apakah hanya tokoh aku dan ayah? Ternyata tadi itu yang memiliki ide adalah sang ayah ya, yang memiliki ide. Ya, yang memiliki ide dalam cerita tadi adalah sang ayah. Selanjutnya, yang mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melakukan gerakan perbaikan. Nah, tadi siapa ya yang perbaikan, gerakan perbaikan? Aku, ayah, aku dan ayah. Siapa tadi yang sudah mengajak untuk menanam pohon? Aku. Jadi jawabannya adalah tokoh aku. Siapa yang kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam pohon? Tadi pohonnya belimbing buluh. Jelas tadi adalah aku. Jadi anak-anak setelah membaca pemahaman mengenai bacaan tadi, anak-anak dapat menjawab ini. Siapa yang optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau? Yang optimis tadi siapa saja? Tokoh aku dan tokoh ayah. Nah, anak-anak, sudah selesai pembahasan bagian pertama mengenai soal-soal AKM literasi membaca. Ya, besok Ibu akan melanjutkan lagi pembahasan untuk bagian yang kedua dan seterusnya. Selamat belajar, semoga kalian paham
Sukses untuk AKM 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.